Oke, di sini Ibu mau menjelaskan soal yang nomor 4 karena soal ini tuh tipe-tipenya dia lumayan yang lebih kompleks daripada contoh-contoh yang Ibu kasih. Nah, pertanyaannya soalnya itu jika Y sama dengan A+1 adalah asimtot datar. Nah, pertama kalian tulis aja dulu ya yang diketahui apa aja biar gampang untuk nyarinya. Jadi jika Y sama dengan A+1 itu asimtot datar, berarti kita udah punya nih asimtot datar itu sama dengan A+1 ya. Nah, dan X sama dengan X1 adalah asimtot tegak. Berarti kan asimtot tegaknya nanti dimisalkan X1. Kan biasanya X itu nanti sama dengan 2, sama dengan 3, cuma kan kita belum tahu nilainya. Jadi dia nanti dimisalkan X1. Dengan syaratnya nanti itu dia harus lebih dari 0 asimtot tegaknya. Nah, terus ditanya nih, kalau kamu nanti udah nemu X1, kamu nanti disuruh menghitung nilai dari 2x1 kuadrat min x1, ya kan, dari ini kurvanya. Oke, nah berarti gimana cara penyelesaiannya? Kita berangkat dulu dari yang diketahui yang pertama nih, asimtot datar itu kan Y sama dengan A+1. Nah, kamu ingat gak kalau datar itu hubungannya sama apa? Yang penyebutnya sama dengan 0 atau yang limit tak hingga kalau datar? Nah, kalau datar itu hubungannya nanti sama limit. Berarti kan kalau udah ketahuan asimtot datarnya segini, berarti nanti hasil limit X menuju tak hingganya ya segini, ya kan? Berarti kita bisa tulis kayak gini. Oke, Y itu nanti sama dengan limit X menuju tak hingga dari kurvanya. Nah, kurvanya apa? Nih, coba Ibu tulis kurvanya. 2ax pangkat 3 min 4ax kuadrat plus x min 2 per x pangkat 3 plus 2x kuadrat min a kuadrat x min 2 a kuadrat. Tuh panjang banget ya. Oke, udah sampai sini kita tahu nih nanti hasil limitnya itu pasti jadi A+1 ya kan. Berarti di sini kita bisa tulis A+1 itu sama dengan, nah limitnya ini berapa? Lihat aja pangkat tertingginya sama-sama ya, atas sama bawah udah sama-sama X pangkat 3. Berarti kamu lihat aja koefisien di depannya X pangkat 3, karena ini nggak ngaruh nih, pasti jadi 0, ini 0, ini 0, 0, 0 gitu ya. Berarti kamu langsung lihat aja, oh ini berarti limit tak hingganya nanti itu sama dengan 2A. Berarti kita bisa hitung nih, kita pindah-pindahin ruas, akan jadi min A itu sama dengan min 1, jadi A itu sama dengan 1. Ya. Dah, kamu udah ketemu nih A-nya. Berarti kita lanjutnya kemana nih? Ya udah langsung aja kita lihat lagi yang diketahui tadi apa. Oh, datar udah beres nih. Kita udah nyelesain dia. Sekarang kita ke yang kedua, asimtot tegak. Nah, tegak itu hubungannya sama apa? Sama penyebut ya. Jadi penyebutnya harus jadi 0. Sama dengan 0 maksudnya. Nah, ini kan kita udah punya kurvanya ini ya. Nah, kita udah punya A sama dengan 1. Berarti kurvanya bisa kita tulis ulang dengan substitusi A-nya. Berarti 2AX pangkat 3. Berarti 2 kali 1. Berarti kan 2 aja ya. 2X pangkat 3. Min, ini jadi 4X kuadrat. Plus 1. Min, plus X. Min 2. Ya, yang disubstitusi A ya, bukan X ya. Hampir aja. Terus per ini jadi tetap ya X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X min 2, karena ini 1 kuadrat sama aja 1 ya. Oke, terus apa lanjutannya? Nah, karena dia pangkat 3, jadi nanti pasti kalau kita faktorkan akan ada 3 akar. Akan ada 3 akar penyelesaian. Bisa memfaktorinnya? Bisa nggak? Jadi kan pasti X min 1, akar yang pertama X min 1. Nah, akar-akar selanjutnya kita bisa cari dengan cara Horner. Masih ingat nggak? Jadi ini kan ada dari sampai pangkat 3 ya, berarti X pangkat 3, terus X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, koefisien dari masing-masing ini kita tulis. Koefisiennya X pangkat 3 kan 1 ya. Terus X pangkat 2 kan 2. Koefisiennya X pangkat 1 itu min 1, minusnya jangan lupa. Koefisiennya X pangkat 0 itu ini, min 2. Nah, karena ini X min 1 berarti X-nya sama dengan 1. Kita udah punya 1 akar nih, X min 1 nih. Ini 1 di sini ya. Gimana? Ingat nggak caranya? Ini diturunin jadi 1.
1 dikali 1 di sini jadi 1. 2 ditambah 1 3. 3 dikali ke sini 3. Min 1 ditambah 3 2 ya kan. 2 dikali ke sini 2. Min 2 ditambah 2 jadi 0 habis ya. Berarti kita udah punya ini pangkatnya turun, jadi ini punya X2, ini punya X, ini punya X pangkat 0. Berarti kalau kita tulis ulang, kita udah punya X min 1, terus ini koefisiennya 1 berarti X kuadrat, ini koefisiennya 3 berarti plus 3X. Nah ini koefisiennya 2, konstanta ya jadinya. Nah berarti ini masih kuadrat, kita harus faktorin lagi. Berarti kalau kuadrat bisa ya faktorinnya, kalau misalnya nggak bisa kalian pakai cara ABC ya. Berarti kalau ini kan bisa nih 3 sama 2 itu sama aja X kali berapa, berapa kali berapa atau berapa tambah berapa. Kalau ini berarti plus 2 ya sama plus 1 ya. Ya nggak? Nah kita udah punya 3 akar, udah berarti sama X sama dengan berapa nih 1, terus ada X sama dengan min 2, terus sama ada X sama dengan min 1. Nah kita udah punya 3 akar. Nah sedangkan nih syaratnya ini sebenarnya kita punya 3 asimtot nih ya kan. Kalau nggak dikasih syarat sih sebenarnya asimtotnya udah selesai. Cuma ada syaratnya nih. Asimtotnya itu nanti dia tuh harus lebih dari 0. Berarti kan ya harus yang positif kan. Nah di antara 3 ini yang positif itu cuma dia. Berarti kita udah punya si X. Tadi kan dia mintanya X itu nanti jadi X1. Berarti kan ini sama aja X1 ya. X itu sama dengan X1. Nah, sedangkan kita tahu X itu jawabannya 1. Ya udah berarti X1 itu sama dengan 1. Nah, udah hampir ketemu kan, udah selesai kan sebenarnya ya. Karena kita udah punya nilai dia. Kita juga udah punya apa nih? Udah selesai gitu. Jadi kita langsung aja ke yang ditanya. Yang ditanya itu nilai 2x1 kuadrat min x1. Ya udah langsung aja kita coba substitusiin. 2x1 kuadrat min x1 nilainya berapa? Ya udah sama dengan ini kan x1-nya 1. Ya udah berarti 2 dikali 1 kuadrat sama aja ya, 2 kali 1 gitu. Min 1 sama dengan 1, selesai. Itu. Wah, lumayan 1 halaman nih pengerjaannya ya. Tapi sebenarnya konsepnya tetap berangkat dari konsep yang sama. Kalau misalnya datar ya kalian cari limit hingganya. Kalau misalnya tegak ya kalian penyebutnya cari pembuat 0 dari penyebutnya atau kalian sama dengan 0 gitu. Oke, semoga bisa dimengerti.